Hai, kembali lagi di Ruang Podcast. Oke, di podcast kali ini aku kedatangan satu orang wanita cantik, imut, mungil, seksi. Seksi nggak ya? So, langsung aja. Ini dia Mbak Aan Sema. Yeay. Hai Mbak An, selamat datang di Ruang Podcast. Seneng banget diundang di sini di Masa podcastnya sih? Andi. Wah, podcast kita bersama dong, podcast Benar, Ruang benar, Bicaranya benar. kita Iya, semua. benar. Gimana kabarnya Mbak An? Alhamdulillah baik. Habis kehujanan tadi. Oh iya, Iya, ya ampun, sedih Karena gara-gara saya ya. iya, karena lokasinya itu sangat Strategis gitu. banget, guys. Banget. Jadi kalau kalian tahu ruang podcast ini lokasinya sangat strategis tuh. Mbak An aja sampai kehujanan. Perjuangan seorang Mbak An gitu. Untuk masuk ke podcast ini aja butuh perjuangan gitu. So gimana Mbak An, kegiatannya apa aja nih untuk saat ini? Alhamdulillah untuk saat ini sih jadwalnya banyak ke off air dulu. Wow, udah mulain ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Semoga semenjak nggak ada corona lagi ya, maksudnya. amin, udah Ditahan-tahan bebas gitu, ya, iya, udah bebas. Jadi balik lagi. udah mulai membaik kayak Amin, gitu. amin, Best banget. amin. Jadi jobnya udah di mana-mana sekarang. Alhamdulillah. Wey. Semoga nanti nyusul lagi. Wow. Amin. Jadi buat kalian yang mau pengen ngundang Mbak An, langsung aja DM ke IG Mbak An boleh, atau ke manajer Mbak An. IG-nya apa Mbak? Boleh dikasih tahu dulu Mbak? IG-nya @aan_sema. Tuh, aan_sema. Oh ya, untuk Mbak An pastinya udah punya fanbase dong. Fanbase-nya apa namanya biasanya? Asli original. Wow, asli original. Apa ada panjangannya toh? Asli itu Aan Sema Lovers Indonesia. Wow, Indonesia guys. Jadi nggak cuman satu daerah, se-Indonesia udah ada asli. Jadi kalau kalian mau bergabung juga bisa di fanbase-nya Mbak An di Asli Original. Ada Instagramnya juga ada. Boleh sekalian kasih tahu. Ada beberapa tuh @asli original. Oh, pokoknya ada ya. Pokoknya kalau dicari aja ada Asli Original iya. pokoknya. Oke. Oh iya Mbak, aku pengen tahu banyak sih sebenarnya, tapi kalau waktunya mencukupin ya. Iya, boleh. Pengen tahu banyak hal yang Mbak An udah alami nih selama menjadi seorang penyanyi. Pastinya ada awal mulanya dong. Awal mula Mbak An itu untuk meniti karir jadi seorang penyanyi itu apa gitu, dan belajarnya di mana? Sebenarnya aku bilang sih otodidak ya. Oh, otodidak. Tapi mandiri berarti. Tapi nggak sesempurna, belum sempurna ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Kita belajar yang terus. sempurna Cuman Allah yang di atas ya, Tuhan yang Maha Esa. Terus. Cuman untuk seperti sekarang itu memang butuh proses kan dulu. Di awal-awal ya cuman bisa nyanyi aja, nggak bisa cengkok, nggak bisa apa-apa gitu. Terus ada tuh dari SMP kan, SMP tuh udah dari SMP. Iya, awalnya band-band gitu kan, anak SMP gitu. Jadi nggak langsung pop, nggak langsung dangdut, pop dulu kayak gitu. Main-main band gitu. Terus anak band juga toh. rocker. Terus habis itu kan waktu itu suka lagu-lagunya Nike Ardila gitu. Wow, yang dipelajarin. Keren berarti dong, suaranya udah nggak diraguin lagi kayaknya. Amin. Kayaknya Andi aja yang bilang begitu. Enggak lah, nggak mungkin. Habis itu ada teman-teman kayak temen yang punya tetangga musisi dangdut. Nah dia bilang, An ntar kapan-kapan main ya, aku ajak ke latihan dangdut. Kayak gitu. dia yang punya orkes gitu. Tetangganya. Tetangganya gitu. Nah terus diajak, tapi aku nggak bisa dangdut. Lagu pertama yang aku nyanyiin waktu itu Ilalang. Terus yang sedih-sedih ya? Iya, lagu-lagu yang nggak pakai cengkok, yang berat-berat gitu. Kayak yang ringan-ringan ya. Lagunya Bunda Evita Mala kayak gitu-gitu. Jadi itu awal mula dari Mbak An. Perantara berarti ya. Dan maksudnya sering tidak dibayar. Dikasih terima kasih udah cukup. Gitu guys. Jadi perjuangan seorang Mbak An awal mulanya dari penyanyi band ya. Terus perantarain, diajaklah nyanyi dari hajatan ke hajatan. Betul. Dan nggak dibayar. Iya, sering nggak dibayar. Tapi kalau dibayar, maksudnya pernah paling kecil tuh berapa? 40.000. Zaman gitu. Tahun berapa ya SMP itu? 45.
bukan ya. 45 perjuangan kan dong. merdeka. Pokoknya waktu itu mbak kakak-kakak itu masih dibayar 150, 100 Oh, gitu. jadi 40.000 juga udah lumayan lah ya daripada terima Alhamdulillah. Ya, dan kasih. itu alhamdulillah bisa jadi SPP, guys. Oh, Wes. jadi SPP. pembayaran uang sekolah ya Iya, jadi ya. waktu itu 32.000 aku inget SPP. Jadi Hmm. sosok si Ando bahasa Jawa kan sosok. Oh, gitu. Heeh. Terus kenapa dari pop, kenapa sekarang milih ke dangdut gitu? Kenapa nggak ngelanjutin pop ngebandnya gitu? Kayaknya pasti alasannya sama. Apa-apa, pengen tahu dong, Kalau pengen tahu. pop itu, guys, ya waduh, guys, bestie. Ya, bestie nggak tuh? Prosesnya itu lumayan. Kalau band ke pop itu untuk mendapatkan sesuatu, apalagi Job gitu. Job yang menghasilkan pundi-pundi itu Pundi-pundi cukup kehidupan. gitulah. Oh, Pokoknya agak susah gitulah ya. Dan kebetulan yang cepet itu dangdut. Oh gitu, Jadi, karena peminat Indonesia kebanyakan orang-orang dangdut, dangdut. iya. Sebagian besar ya, bukan semua. Sebagian besar itu di Iya, dangdut. dan hajatan yang dibutuhkan Dangdut, dangdut menghibur biasanya. itu dangdut. Betul. Walaupun pop nggak menutup kemungkinan banyak yang Iya, diundang juga gitu ya untuk mengisi acara juga. Iya. Oh gitu alasannya Mbak An. Oh, Jadi selama berkarir udah berapa tahun nih karirnya sampai saat ini? yang bener-bener karir maksudnya udah merintis lah, dari Iya. merintis sampai sekarang itu nggak kira-kira udah kehitung dari SMP ya, dari lulus aja sekitar kurang lebih yang udah benar-benar manggung iya, besar kurang berarti. lebih 10 nggak sampai sih 7 tahun 8 tahun yang bener-bener gitu, bener-bener. Oh, udah pokoknya udah selesai sekolah Iya. baru dimulai itulah hitungan karir Mbak An Iya, gitu. Hebat dong. Dari Amin. tamat Amin sekolah aja. udah berkarir, Amin, berkarya. iya. Terus lagu apa single Mbak An yang pertama kali nih boleh tahu Ada nggak? itu yang bener-bener lagu aku Tahun berapa? tahun baru kok 2019 sampai Oh, masih 2018. baru-baru ya, baru. Masih baru. Apa Itu judulnya? Cinta Terluka. Cinta Itu masih Terluka. agak-agak ngeband juga itu, tapi dangdut. Oh gitu. Heeh. Jadi pop dut gitu. Iya. Oh, boleh Jadi dong ada sedikit rocknya. Wah. cuplikannya. Ini single pertamanya Mbak An. Parmius Parantos ya Pak, yang punya lagu ini. Itu bahasa mana tuh? Bahasa mana itu? Nggak tahu. Parmius Parantos itu. Nggak tahu apa itu bahasa apa. Aku nyeplos aja itu tadi. Ibarat kata itu permisi. Oh. Untuk pencipta lagunya Papa Rio. Papa Rio. Bentar. Oh kasih, apa kabar hari ini? Lama nian tiada berkirim pesan. Udah. Segitu. Ya, masih nikmatin ya, udah selesai Nanti aja. tonton di YouTube-nya Di YouTube-nya ya, nanti cari aku aja. kasih linknya pokoknya di deskripsi. Kalian oke. harus lihat single pertama kalinya Mbak Iya. An punya single ya. Iya. Ya. Biar Apa nggak jadi kena judulnya? itu juga loh kamu. Biar nggak kena itu juga. Iya. Nggak kena hak ya. Iya, bener-bener. Jadi amannya aku taruh link aja di Iya, situ ya. betul. Terus ini itu kan dari perjalanan karir tadi, terus Mbak An punya single. Terus selama ini pernah nggak sih ngikutin kayak kontes atau ajang-ajang pencarian bakat gitu? Iya, sering. Sering. Dan Menggiat ya. Sering gagal juga. Itulah gitu. sebagian dari usaha, Iya, proses bener, ya. Sebuah proses. Terus ceritain dong, pengen gemes nih, pengen tahu. Ya pernah ikut. Boleh nyebut Boleh merek? dong, semua boleh. Ikut KDI pernah. Wow, KDI berapa? KDI 3 yang pertama kali. Pertama KDI 3, kali. Itu ada Mbak Lola kalau nggak salah. Oh iya, Mbak Lola. Terus Dari KDI, Cirebon ya? Iya, Ha-ha. KDI 2015. Dengan Anda kan? Kita Dengan bareng, Anda. Besti. Dengan Anda kita ngantri bareng. Dan Kita akhirnya, satu angkatan tapi dia lanjut, saya enggak. Karena dengan standar yang jauh jeblok ke bawah, guys. Enggak juga, cuman itu kan emang semua itu kebetulan. Udah rezekinya udah diatur rezekinya gitu. di mana gitu. Dan Terus. kala SMS waktu itu. Terus karena udah ikut begitu, kebetulan kan ada audisi bintang Pantura di Wah. Indosiar dan aku Itu yang masih kedua itu. iya. Yang ketiga berarti KDI 2 kali, terus bintang Pantura. Bintang Pantura. Yang yang pertama. Yang pertama kali. pertama. Wow. Yang pertama. Terus Bareng Mbak Lilis Mbak berarti Lilis ya. itu juara satunya. Terus setelah itu mulai ikut apa aja Raja Ratu Pantura, dangdut, Mulain lah Duel kegiatan di Idola, TV-TV kayak gitu diikutin. The Terong, semuanya di Indosiar. The Terong. Iya sih sebut kalau nggak apa-apa. nggak apa-apa. Boleh.
Biar nanti kan dompleng Oh pansos. gitu, aduh, jangan ada yang marah ya. Enggak sih, Please. maksudnya kan itu sebuah wadah yang Iya, apa namanya? apa Ya ya? wadah yang untuk anak-anak muda bisa Iya, bisa ngasih tahu berkarya lah. iya bisa Jadi berkarya di kita tempat lebih, itu. Sampai sekarang malah di Indosiar kan masih berlanjut iya kan. betul. Gitu malah KBI pun besar-besar juga, lagi anak-anak yang keluaran iya dari betul Indosiar betul. hebat. Ya, Termasuk Mbak An adalah jebolan dari BP Bintang Pantura. kayak gitu. Iya, iya, Hebat iya. hebat hebat. Makasih Indosiar. Indosiar juga nggak tuh. Terus single Mbak sampai sekarang itu udah berapa banyak? Kebetulan yang benar-benar murni lagu aku itu masih dua. Masih dua. Dan ini lagi proses, semoga dilancarkan. Amin. Ya. Ditunggu ya teman-teman. Berarti ini single yang ketiga ya guys? Ya kalau keluar nanti single ketiga. Ketiga. Tapi kalau untuk cover pasti udah nggak terhitung kali ya? Aduh, iya itu jangan sombong banget sih. Maksudnya ya. kan udah banyak lagu yang dibawain gitu. Tapi khususnya pop, pop, dangdut gitu. Dan banyak yang remix juga. Oh remix. Remixnya itu remix gimana? Remix koplo dangdut. atau remix dangdut, remix ajep-ajep koplo, remix murni. Oh banyak ya ada, jenisnya. Ada yang reggae juga. Ada. Reggae juga bisa. Bisa kalau di job mah bisa aja. Pasti bisa ya. Yang bisa penting, aja. Ya itu yang nomor penting satu jadi, ya. yang penting jadi. Dan klop gitu. sama orangnya. Klop, ya enak sih. Yang penting kalau kita kerja itu harus hatinya nyaman, ya, benar. Betul. Jadi nggak beban guys. Iya nggak sih Mbak? Benar. Best loh. Aku terkesan banget nih kali datangnya Mbak An ke sini, kayak nggak nyangka gitu mau aku undang Mbak, cerita makasih, dong ya. gitu. Cerita apa lagi nih? Iya banyak sih, ya ampun. Terus untuk perjalanannya ini udah berapa banyak? Kalau acara sih pasti ya, hajatan ke hajatan, TV ke TV. Terus untuk ini daerah ini mana aja nih yang udah Mbak jelajah atau belum gitu? Kalau luar Jawa sih yang udah paling Kalimantan. Yang belum tuh banyak kayak Medan, Palembang. Kalau Medan sih untuk kayak Panturaan gitu jarang ya kali. Karena mereka tuh kayak seringnya tuh kayak DJ-an. Oh gitu. Iya. Bisa kok. Oh bisa nggak tuh guys? Bisa, Medan bisa. Tapi tergantung request kalian kayak gitu. Medan itu sama kayak Lampung, kayak Siko bagi dua. Nah gitu, itu baru. Kalau di Jawa kan lebih kayak koplo, orkes kayak gitu kan. Di sana juga ada orkes tapi ya gitu tetap aja nyampur kadang. Lebihnya harus gitu ya. Gitu. Itu anak Medan. Ya kalian kalau mau anak-anak Medan mau undang Mbak An, sok DM di IG-nya atau hubungin kontak person manajernya. Oke guys. Atau langsung ke Andi juga boleh. Boleh sekali. Potongannya 70%. Yang kerja cuma 30, yang nggak kerja 70. Iya. Sempurna itu potongannya. Sempurna. Emang nggak tahu diri. Terus ini masalah kesan. Pasti dong ada banyak hal ya positif atau negatif yang pernah Mbak An alami selama menjadi seorang penyanyi dangdut gitu. Kayaknya banyak sih. Kesan yang bahagia, yang bangga, sedih yang juga paling ada. Paling terkesan. Yang paling berkesan pas perform ya. Mau apa aja kan biasa ada celotehan orang nih, wah penyanyi dangdut begini gitu. Kalau pas perform ada deh pasti. Terutama misalkan nih kita kalau rolling ya bahasanya. Kalau di sini rolling. Kalau di tempat aku jungkir rolling dong. Enggak, kalau di Surabaya, Jawa Timur tuh kan ropel namanya. Ropel tuh jadi dari satu pindah ke satunya. Oh, kayak gopo gitu ya. Gopo tak bro, itu kan Tasya itu. Ya. Terus habis itu dari yang satu mau ke satunya kan harus nyebrangin penonton yang segitu banyaknya tuh. Nah, kadang-kadang kita tuh diciwel dianggap gitu. Kayak apa sih diciwel bahasanya? Kayak dicolek gitu. Nah, kadang nyoleknya suka sembarangan gitu loh. Jadi tapi kitanya merasa nggak nyaman gitu ya. Kita noleh udah nggak ada. Itu salah satunya. Tuh kalian buat para fans boleh mau pegang boleh tapi lihat kondisi dan situasi. Salam tangan, jangan yang lain ya. Pegang juga nggak apa-apa, asal pegangnya yang sopan. Kan kadang kalian gitu. Cari sela-sela yang bikin membuat kita itu gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Terus ya kadang perform misalkan
panggung yang agak apa ya, kadang kalau pedesaan banget gitu ya kan. Jadi harus jalan gitu. Udah becek. Heeh. Terus licin. Emang nggak dikasih papan biasa gitu, Mbak? Papan, cuman kan ke tanahnya itu kadang-kadang ke Blesep bawah, gitu. ke Apa bawah, sih bahasanya? ke bawah sendal. Oh, Jadi tanahnya itu jadi lengket gitu ya, lengket. kalau tanah udah kena air terus kena kayu naik itu kan licin. Heeh. Pernah kepleset jadi jatuh Jatuh, sebelum terus perform. bajunya ganti lagi. Enggak, ya seadanya itu karena kan panggungnya jauh Jauh. juga Jadi kalau gitu mau loh. ganti makan waktu Iya, lagi. sedangkan perform harus segera gitu. Perjuangan sekali ya, guys. Masih ada lagi. Apa lagi tuh? Heels yang kecil, panggungnya goyang-goyang ada Jeblos. lubang-lubang. Jadi dia masuk, kita jatuh jelek udah. Oh, bukannya gitu. kalau manggung itu biasanya ya yang sering aku lihat kayak ada karpet apa itu gitu. Harusnya, tapi kan kita nggak bisa memilih, nggak bisa gitu. protes misalkan udah datang nggak ada kasih karpet mana lu siapa gitu kan biasanya. Ya juga sih kita nggak bisa request gitu. Iya, walaupun kalau misalnya ini pengertian dari si orang hajat atau yang punya panitianya hajat juga gitu. Tapi kalau kita adanya seperti itu masa kita protes. Banyak gitu. banget ya pengalamannya Mbak An. Itu yang sebagian kecil ya memalukan. Memalukan itu. Terus yang nggak memalukan itu yang membuat bangga gitu. Itu. Salah satunya yaitu bisa masuk di salah satu yang tampil di TV nasional, ditonton orang banyak, diketahuin gitu. Orang banyak, iya, untuk promosi diri juga ya. Apa namanya personal branding. Iya, dan bikin keluarga di rumah bangga juga. Aduh, tapi ini Mbak flashback ya, dulu sering ikut lomba nggak sih? Sering di deket kampung aku sampai ditutup. Gara-gara yang juara 1 Aan terus. Loh, sampai di blacklist gitu. Iya, tapi itu qosidah. Kok bisa sih? Jadi kan sudah dari pop, qosidah, dangdut. Semuanya aku ikutin beneran. Waktu kecil itu sampai kena blacklist loh. Iya, tapi khusus di dangdut tuh ada ceritanya. Abi kan gak suka aku di dangdut itu. Karena waktu zaman aku tuh di daerahku yang pakai dangdut tuh bajunya ya itu tadi yang saya bilang, makanya celotehan orang kan kita nggak tahu ya, apalagi dangdut identik dengan yang bling gitu, seksi. Gitu. Mau bilang seksi tapi kamu udah duluan seksi begitu. Tapi kan nggak semua kayak gitu guys, masih banyak yang muslimah soleha kan gitu. Kita punya karakter masing-masing. Yang hot ya silahkan hot dengan karakternya dia sendiri ya. Mbak An dengan karakter dia hebat. Bener. Bahkan yang hot itu atau yang kita pikir teman-teman mungkin berpikir di rumah, dia pasti orang nakal. Belum tentu. Iya, karena kadang-kadang penampilan entertain aja. Ya. Entertain ini kadang gitu apa yang di kamera beda dengan yang di belakang dengan kehidupan aslinya kayak gitu. Jadi semua orang itu nggak bisa dilihat dari pertama lihat don't langsung just book the cover ya. Pokoknya jangan lihat seseorang itu dari covernya, dari luarnya gitu. Guys. Aku gak ngerti. Just kayak ngono ya. Hebat ya perjuangan Mbak An, pokoknya luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat karena sebuah hal yang mau kita capai itu enggak semata-mata gampang seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang terutama masih berjuang, kan teman-teman ruang podcast ya. Teman-teman ruang podcast jangan gampang down deh. Kayak seakan-akan mentalnya itu ya lemah gitu. Kayak seakan-akan ya kok gini-gini aja ya gitu. Belum, ikutin aja alurnya, ikutin dan jangan lupa berdoa sama Tuhan yang tetap libatkan Tuhan dalam perjuangan kita. Hebat loh. Luar biasa. Itulah perjuangan Mbak An yang sangat menginspirasi kita semua. Jadi buat kalian yang lagi berusaha sesuai kata Mbak An, tetap kuatkan mental. Bismillah, libatkan Tuhan. Benar. Ya. Thank you Mbak An udah datang ke ruang podcast gitu. Sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh loh dari Jawa sana ke Jakarta. Mana hebat. Sih ini? Daerah mana sih? Ini Jakarta Selatan nggak apa-apa. Pokoknya kawasan Jakarta Selatan ruang podcast gitu. Pokoknya thank you banget buat Mbak An. Sukses terus buat karirnya. Siapa tahu nanti Mbak An mau nge-host di sini. Boleh. Nanti kapan-kapan. Emang ada yang mau nonton kalau aku yang nge-host? Ya pasti mau lah. Area-area asli loh. Wah. Siap, hebat loh fans-fans Mbak An ini. Luar biasa. Pokoknya thank you so much Mbak An. Sukses terus karirnya.
keluarin single-single terbaru, karya-karya terhebatmu. Kita tunggu. Amin. Seluruh masyarakat Indonesia dukung terus buat kalian, asli original. Ini loh artis kalian yang luar biasa. Makasih supportnya, asli original. Love you. Salam aku juga dong. Asli original. Thank you Bang. Sama-sama, Sampai ketemu Andi. kita di ruang podcast selanjutnya. Oke, See makasih. See you. you.